Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menuju ke Bekasi. Tol Bekasi yang gerbang Cikampek ini sangat sepi ya. Mungkin udah pada pulang kali pemudiknya. Kita lihat masuk gerbang tol Cikampek. Oke, kita berhenti dulu. Saldonya enggak, tinggal 36, mudah-mudahan cukup nyampe ke Bekasi. Set. Dari gerbang tol Cikampek kendaraannya sangat sepi kayak hari-hari biasanya. Nah, di sini mulai pertemuan kayak rame di sini pemudik. Ada Bisung Dewek Pamanukan. Oke, bentar lagi kita akan masuk ke gerbang Cikampek Utama. Kita di meja nih.
kita masuk ke sini aja. Oke, kita masuk ke gerbang Cikampek utama. Ke Jakarta di sini masih jalanan masih belum masih sepi, udah sepi sih. Kontainer belum diperbolehkan masuk ke jalan tol.
ada kontainer. Wisata Alam 2. Ditutanya lambat. Sydney Armada baru. Bima Jasa mantap.
naik ke MBS MBS di Jakarta, belum ambil kiri. Kontainernya kendaraan sangat sepi ya, mungkin udah naik ke atas.
di sini. Suatu setan. Saya mau beli susu, Pak, untuk anak saya. Mulai padat mobil-mobil kontainer. Kemana susunya?
udah masuk di daerah Cikarang. Tuh jadi kesal semua sama Raya. Berisik banget ya, suara berisik. Ini udah lebih mengangkut bahan semen. di depannya apa yang warna hijau ini. Kita mau nyari hijau. Kita mau ngajar di sekolah jasa bisa 102.
Bandung. Bandung.
sebentar lagi mau sampai yang tujuan Cibitung Kampung. Maaf, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jika bukan karena kau, kamu sudah lama sekali. Maaf, kenapa kamu tidak mati saja? Kenapa kamu mengikuti saya untuk mencegah adik perempuan? Oke, kita masih agak jauh. Tujuannya ke Bekasi jualan. Maka dia bertutup di tanah dan berkata, dia bisa melakukan apa saja, bahkan bisa makan satu kali sehari, hanya berharap bisa membuatnya tetap tinggal. Namun Paman tetap bersikeras untuk mengantarnya pergi. Gadis itu segera mengejar langkah Paman, mengklaim bahwa selama dia bisa tetap tinggal, dia akan menerima apapun, bahkan jika harus dipukul. Kata-kata gadis itu membuat Paman merasa tidak tega, jadi dia mengalah dan membiarkannya tinggal untuk sementara, mengingatkan gadis itu untuk tidak lagi muncul di depan adiknya. Awalnya berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun kondisi wanita itu jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Karena bertahun-tahun dipukuli, dia menderita gangguan stres pasca trauma yang serius, harus berusaha menghindari melihat atau mendengar apapun yang terkait dengan penculikan. Jika tidak, dia seumur hidupnya akan hidup dalam kegelapan. Kata-kata ini semakin menguatkan keputusan Paman untuk mengantarkan gadis itu pergi. Jadi dia ingin dokter mengeluarkan sertifikat diagnosis penyakit mental berat, berencana menggunakan alasan ini untuk gadis itu dibawa ke panti asuhan. Namun dokter dengan tegas menolak. Dia berkata tidak ada ibu di dunia ini yang tidak mencintai anaknya sendiri. Tidak bisa karena kesalahan orang dewasa melibatkan anak yang tidak bersalah. Anak pelaku kejahatan 5, anak seorang penculik. Dia menghancurkan segalanya untuk saudara perempuanku. Bagaimana dia bisa mencintai? Percakapan kedua orang itu kebetulan didengar oleh gadis di luar pintu. Dia sangat menderita. Awalnya ibu bisa bermain piano dan melukis. Sekarang dia tidak bisa bergerak dengan baik. Semangatnya hancur. Bahkan menjalani kehidupan normal menjadi masalah. Saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa semua orang tidak menyukainya. Gadis itu semakin merasa sedih. Sambil menangis, tiba-tiba pandangannya gelap. Dia pingsan. Saat itu, Paman sedang menenangkan wanita itu dan meminta pelayan untuk membuatkan sup ginseng untuk menjaga kesehatannya. Saat wanita itu bersiap untuk meminumnya, pelayan itu berlari masuk dengan terburu-buru, mengklaim bahwa gadis itu demam tinggi, menderita malaria. Jadi, mereka hanya bisa membawa gadis itu ke rumah sakit. Ketika gadis itu terbangun, menyadari bahwa dia masih hidup, dan demamnya juga sudah reda. Saat itu, dia tiba-tiba memiliki pemikiran lain. Saya masih hidup. Saya membuat ini. Paman dan kakak saya kecewa. Aduh, mungkin masih pada udah nyampe di tujuan masing-masing kali. Terlalu sepi coy.
bola kapal kemudian Di usia berapa Anda baru tahu jeruk nipis dicampur wortel jadi seperti ini? Apotek Oke, tidak ingin kita Anda akan tahu. keluar tol Masukkan Bekasi wortel, Barat. mentimun, perasan 2 jeruk, dan segelas air ke blender. Blender selama 1 menit. Jus ini membersihkan ginjal, cegah batu ginjal, tingkatkan penglihatan, cerahkan kulit, dan detoks hati. Tahukah Anda? Di usia berapa Anda baru tahu jeruk nipis dicampur wortel jadi seperti ini? Apotek tidak ingin Anda tahu. Masukkan wortel, mentimun, perasan 2 jeruk, dan segelas air ke blender. Blender selama 1 menit. Jus ini membersihkan ginjal, cegah batu ginjal, tingkatkan penglihatan, cerahkan kulit, dan detoks hati. Tahukah Anda? Di usia berapa Anda baru tahu jeruk nipis dicampur wortel? Cukup sebenarnya. Oke, keluar dari gerbang tol Bekasi Barat, kita akan menuju ke ini, lampu merahnya cepat coy. Ini Mall Mega Bekasi.
pas belok. Ini udah masih sepi ya. Oke, lampu hijau udah menyala, kita dulu jalan cuy. Lampu merahnya bentar banget cuy. Set. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton. Jadi,